wa mawalah wa ba'd. Ahbabana fillah, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini di tempat yang sangat istimewa ini bersama dengan tuan guru kita Buya Zulhindri Rais yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatiz sekalian, alhamdulillah tempat waktu kadang mengingatkan kepada kita dengan tempat dan waktu yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang pun juga mengingatkan kita dengan orang-orang yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat dan waktu. Ada beberapa orang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin mendirikan masjid. Dan kami ingin tempat yang akan kami jadikan masjid ini bertabur berkah. Maka kami berharap air sisa wudhu yang engkau gunakan kami akan bawa pulang. Untuk kemudian kami tebarkan di tempat kami akan membangun bangunan." Akhirnya Rasulullah berwudu. Seberapa banyak sisa air wudhu tadi itu? Pastilah sangat sedikit. Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, dengan perjalanan yang jauh, dengan mungkin kondisi cuaca yang panas, dengan mungkin luas area yang besar yang akan kami bangun, macam mana air yang sedikit ini bisa mencukupi?" Kata Nabi SAW, "Zidhu ma'an yazidhu tayyiban." Nanti kalau sudah sampai sana, tambahkanlah air, maka dia akan bertambah tayyib, bertambah baik. Ya. Akhirnya mereka pun membawa air itu ke tempat itu. Yang kedua, seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, aku baru saja membina satu rumah, membangun satu bangunan. Aku ingin orang yang pertama kali sholat di bangunanku itu adalah engkau." Maka Rasulullah SAW menjanjikan waktu untuk beliau datang. Di waktu yang dijanjikan, Rasulullah dengan beberapa orang sahabat pun yang datang. Sampai di kampung itu, senyap, sepi, tidak jumpa orang. Rasul bertanya-tanya, gerangan kemana orang-orang yang ada di kampung ini? Saat tiba di tempat yang memang ditunjukkan itu, beliau memberi salam. "Assalamualaikum." Tak ada jawaban. Nah, bagaimana nih, saya dijemput, saya diundang ke sini, tapi kok nggak ada orang. Kali kedua memberi salam, "Assalamualaikum." Tak juga ada jawaban. Kali ketiga, tidak juga ada jawaban. Kalau sudah 3 kali, kalas. Maka sunnahnya patah balik, kata nama saya, pulang. Baru beberapa langkah Rasulullah pergi, terdengar jawaban dari dalam. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Maka Rasul bertanya, "Kenapa kali pertama kalian tidak menjawab?" "Kami menjawab ya Rasulullah, tapi pelan-pelan. Supaya kami dapat tambahan salam darimu." 1 kali, 2 kali, 3 kali. Masya Allah. Strategi ini. Nah, kemudian Rasulullah masuk. Sebelum beliau duduk nih, beliau katakan, "Mana tempat yang kalian ingin aku sholat?" "Di sini ya Rasulullah." Fasafan nas khalfa. Maka beliau pun berdiri di saf, lalu orang-orang ikut berdiri di belakang untuk sholat bersama dengan Nabi SAW. Maknanya bangunan yang sifatnya fisik mereka ingin kaitkan dengan sholat yang sifatnya non fisik. Ya. Betapa bangunan ini ya walaupun sudah sekokoh yang bisa kita buat, pastilah yang lebih kokoh atau yang jauh lebih kokoh itu adalah mentalnya, adalah hatinya. Banyak bangunan yang kokoh kemudian ditinggalkan lantaran hati orang yang ada di dalamnya itu rapuh. Ada masalah, ada problem, mereka tidak kuat dengan masalah, tidak kuat dengan problem, akhirnya mundur. Padahal bangunannya masih kokoh. Ini bangunan diprediksi untuk sekian puluh tahun. Tapi hatinya nggak kuat untuk hanya beberapa bulan saja. Dapat tantangan, dapat cobaan, dapat ujian. Ini tempat sekaligus juga cerita yang mengingatkan kita dengan apa yang terjadi di zaman Nabi SAW. Begitulah kita bayangkan dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi diceritakan oleh para salafun saleh kisah perjalanan Nabi Ibrahim dari Babilonia yang ada di Irak. Kemudian beliau datang ke Mekah membawa sang istri dan juga anak beliau yang baru saja lahir, Nabiullah Ismail alaihissalam. Yang walaupun Nabi Ibrahim ini dikenal dengan ketabahannya, kesabarannya, bahkan Allah Subhanahu wa taala memastikan Ibrahim sudah lulus ujian. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun.
Salah satu kalimat yang ditafsirkan oleh para ulama, beliau orang yang pertama kali dikhitan, awwalu man ukhtutin. Dikatakan wa umruhu tsamanuna sana. Usia beliau ketika itu 80 tahun. Datang syariat khitan. Kemudian kisah beliau melontar jin yang mengganggu, syaitan yang mengganggu sehingga dikekalkan menjadi ramyul jamarat, melontar jumrah. Nah, kemudian tadi kisah beliau membawa istri dan anaknya untuk ditempatkan di tempat yang tandus. Yang ketika itu selesai meletakkan, tanpa basa-basi, tanpa perkataan, beliau langsung balik. Langsung dikejar oleh istri beliau itu, Sayyidatuna Hajar. Dikatakan, ya Ibrahim, tegakah kamu meninggalkan kami di tempat yang seperti ini? Ada biwadin ghairi zi zara'in, di lokasi yang tidak ada tumbuhan, tidak ada sumber mata air. Beliau tidak menjawab, bahkan menengok pun tak. Takut hatinya terpengaruh nih. Ini satu perintah Allah, satu keluhan daripada keluarga. Nah, itu berat sekali, itu luar biasa. Ya, kita mau pergi dakwah, istri merengek-rengek, merajuk-rajuk deh. Akhirnya beliau jalan terus, ditanya lagi, jalan terus. Akhirnya pertanyaannya dirubah. Kata Sayyidatuna Hajar dikatakan, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan kamu ini? Beliau baru menjawab, na'am, iya. Saat itu istrinya mengatakan, idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau begitu, kalau macam itu, kita enggak akan mungkin disia-siakan oleh Allah. Pergi, terserah kamu pergi. Kalau Allah yang memerintahkan, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, Allah tidak akan menelantarkan kami. Ya, tapi Nabi Ibrahim tidak begitu saja meninggalkan. Beliau tinggalkan juga doa beliau. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Yang pertama itu, ij'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia condong kepada mereka, senang dengan mereka, cinta kepada mereka. Ya. Nah, warzuqhum minats tsamarat, dan juga rezekikan mereka buah-buahan. Yang walaupun tidak harus ada di situ buahannya, tapi datang dari negeri-negeri yang jauh, datang dari tempat-tempat yang jauh. Kalau kita pergi haji, buah-buahannya nomor 1 di Saudi. Pisangnya, jeruknya. Bahkan kita pernah pergi haji naik kapal laut itu dari Mesir, bersamaan dengan kapal laut yang mengangkut buah-buahan dari Mesir. Kita tengok tuh buah-buahan, Masya Allah. Ada jeruk Abu Surah, yang Masya Allah besar, bagus. Ya. Kita pun tidak pernah tengok waktu di Mesir gitu kan. Artinya ada, tapi jenis yang seperti itu tidak ada. Rupa-rupanya diekspor ke Saudi itu. Mereka yang kemudian kalau kita haji atau umrah bisa menikmati. Itu dari satu doa keberkahan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, hati manusia cenderung condong kepada mereka. Kadang saking cenderungnya, ya, jual tanah nggak peduli, ya. Jual aset tidak masalah, ya. Bahkan kadang harus menabung sampai sekian waktu tidak juga masalah, asal bisa pergi ke tanah suci. Ini yang disampaikan, memang ini adalah rukun Islam, juga adalah syariat Rasulullah SAW, khudhu anni manasikakum. Dia juga adalah keberkahan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka sering Nabi SAW ditanya oleh para sahabat tentang beberapa ritual yang Nabi tidak segan menjawab, itu adalah sunnah ayah kalian Ibrahim. Tanya, ya Rasulullah, ma hadhil adahi? Ini kenapa kami harus sembelih korban? Kami kenapa harus berkorban? Beliau menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Ini sunnah ayahanda kalian Ibrahim. Wa ma lana fiha? Lalu apa balasannya untuk kami kalau ikutin sunnahnya Ibrahim? Walaka bikulli sya'ratin hasanah. Setiap satu helai bulu ada satu kebaikan di dalamnya. Ya. Begitu juga tentang khitan, itu sunnah Nabi Ibrahim. Kemudian ritual haji, itu pun juga adalah peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa adzin fin nasi bil hajj. Itu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Sampai dia mengatakan, ya Rab, bagaimana mungkin aku menyuruh manusia sedangkan mereka belum lagi lahir. Ini kan untuk syariat Rasulullah SAW di akhir zaman nanti. Maka Allah mengatakan, ya Ibrahim, alaikal adhan wa alainal balagh. Kewajibanmu lah menyeru, kewajibanmu lah memanggil, maka akulah yang akan menyampaikan panggilan itu. Maka siapa yang menjawab seruan Nabi Ibrahim sekali, maka dia akan pergi haji sekali. Menjawab seruannya 2 kali, ya dia akan pergi haji 2 kali. Sahabat Nabi SAW Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi haji 60 kali. Hajja sitina hajja wa atamara alfa umrah. Umrahnya sampai 1000 kali. Maknanya ketika disuruh oleh Nabi Ibrahim, dia menjawab seruan itu
1000 kali untuk umrahnya dan 60 kali untuk hajinya. Ahbabana fillah. Kita yakini semua kebaikan yang kita lakukan pasti menapaktilasi apa yang pernah dilakukan di zaman Nabi SAW. Termasuk apa yang dilakukan oleh Tuan Guru kita, Buya Zulhendri, ini pun juga menapaktilasi. Bahkan mungkin lebih daripada itu. Makna lebih daripada itu, kalau dahulu para penuntut ilmu mencari ke sana kemari, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma untuk sekedar meriwayatkan satu hadis, beliau harus menempuh perjalanan 1 bulan dari Mesir ke negeri Syam untuk jumpa dengan Sayyidina Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhu. Karena saat itu yang hanya meriwayatkan hadis Nabi SAW yang masih hidup, itu beliau di negeri Syam. Harus beli ontaknya, harus menyiapkan bekal selama perjalanannya, harus meninggalkan keluarga dan kampung halamannya. 1 bulan itu, untuk sekedar satu hadis. Nah, begitu juga yang diriwayatkan dengan Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam menuntut ilmu hadis. Nah, sekarang ulama kita memudahkan itu. Tak payah pergi sana pergi sini, cukup datang ke satu tempat, ya, tanpa harus ke sana kemari, di satu tempat itulah. Kalau sekarang ada mall one stop shopping, ya, yang tidak perlu pergi satu tempat, semua yang kau ingin belanja ada di situ. Nah, ini semua ilmu ada di sini. Mau belajar nahunya, sorofnya, balaghahnya, atau hadisnya, atau tafsirnya ada di satu tempat. Ya. Nah, setelah selesai mengaji, ingin lebih meningkatkan lagi, baru kemudian pergi ke tempat-tempat yang lain. Ini mengekalkan apa yang pernah dilakukan oleh para salafun saleh. Nah, yang kedua yang juga diingatkan oleh para salaf, ihtimam, perhatian baginda Nabi kepada anak muda luar biasa. Hampir semua yang ada di sekeliling Nabi SAW itu adalah orang-orang muda atau anak-anak muda. Yang tua-tua dengan doa mereka, dengan support mereka. Kata Nabi SAW dalam hadis, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ini dapat kemenangan, dapat rezeki dengan sebab orang-orang lemah yang ada bersama kalian. Salah satunya yaitu orang-orang tua. Ya. Yang Nabi sebut dalam hadis yang lain sebagai syuyuhun rukka. Ya. Orang-orang tua yang masih sujud, orang-orang tua yang masih tetap salat. Ini boleh menangkal adab dari Allah Subhanahu wa taala. Laula syuyuhun rukka wa atfalun rudda wa bahaim rutta lasababna alaikumul adzab sabba. Kalau bukan karena binatang yang masih menyusui, ya, atau binatang yang masih kecil lemah, atau anak bayi yang masih menyusu, atau orang tua yang masih sujud, masih ruku, niscaya aku sudah timpakan azab kepada kalian lantaran banyaknya dosa maksiat yang dilakukan. Hanya karena 3 orang inilah kita Allah selamatkan. Bukan karena kesolehan kita, bukan karena kealiman kita, bukan karena banyak sedekah kita, rupa-rupanya karena ada orang-orang lemah yang ada di sekitar kita. Maka di antara pasukan Nabi SAW, di antara yang terdepan itu orang-orang miskin, para du'afa, diletakkan di barisan terdepan, mencari keberkahan mereka itu. Bukan supaya mereka cepat dahulu mati. Nah, pion-pionnya ini enggak. Karena keberadaan mereka menjadi asbab turunnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di samping orang-orang lemah yang ada di sekitar kita, yang kita nggak tahu mereka menjadi asbab kebaikan untuk kita, juga adalah kebersamaan orang-orang yang datang dari tempat-tempat yang jauh. Ada Salman dari Persia, ada Suhaib dari Romawi, ada Bilal dari Habasyi. Ya. Nah, itu mewakili gitu. Mewakili ras yang berbeda, warna kulit yang berbeda, kadang juga bahasa yang berbeda. Tapi Allah satukan hati mereka itu. Allah baina qulubihim dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Hanya karena rahmat yang menyebabkan hati kalian lembut, kalau tidak maka niscaya mereka akan menjauh dari kalian. Jadi Allah yang menghadirkan, Allah yang melembutkan hati, Allah yang mengumpulkan mereka. Itulah keberkahan yang kita harapkan. Kalau kita tengok ke masa depan, ya, mungkin kita kebayang, apa mungkin usia saya sampai. Ini bangunan baru beberapa. Ya. Ini santri juga belum ada. Apakah usia saya sampai? Sampai mereka menimba sekian waktu. Sampai mereka menguasai sekian banyak ilmu. Apakah usia sampai? Ya. Kalau untuk satu angkatan misalkan 4 tahun. 4 tahun ke depan. Apakah usia saya sampai? Jangankan sampai 4 tahun ke depan. Sampai nanti malam pun kita belum ada jaminan lagi.
Tapi karena tekad yang kuat, karena azam yang mantap, karena niat yang ikhlas, karena Allah, juga karena tawakal yang tinggi, maka kita nggak peduli dengan batasan usia yang memang Allah batasi. Nabi SAW mengingatkan, kalau seandainya dikatakan kepada kalian akan terjadi hari kiamat dan di genggaman kalian ada benih yang akan kalian tanam, tanam. Ya. Nah, maknanya Nabi memupuk rasa optimisme dalam hati seorang muslim. Ya, nanti entah siapa yang meneruskan, itu urusan belakang. Yang penting kita memulai. Nahnu nagris liya'kula man ba'dana. Kami menanam agar generasi sesudah kami bisa merawat dan juga menikmati yang kami tanam. Sebagaimana kami saat ini menikmati apa yang ditanam oleh orang-orang yang sebelum kita. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan kepada Tuan Guru kita Buya Zulhendri atas niat dan usaha beliau. Mudah-mudahan Allah kumpulkan orang-orang baik bersama beliau, baik para muhsininnya, para tulabul ilmnya, para asatizahnya, dan juga doa orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.